George Russell mendapatkan kesempatan luar biasa saat dipilih untuk menggantikan Lewis Hamilton di tim Mercedes. Balapan GP Sakhir adalah balapan kedua di Bahrain di tahun 2020. Balapan yang menggunakan layout paling luar dari sirkuit internasional Bahrain. Waktu putaran di sini kurang dari 1 menit dengan sebagian besar treknya adalah lurusan. Ronde ke-16 dari 17 ronde di tahun 2020. Russell hampir meraih kemenangan dengan mobil Mercedes W11 yang sangat overpower pada saat itu. Namun petaka terjadi menjelang akhir balapan, mulai dari kesalahan pit stop sampai ban yang terkena puncture. Di sisi lain, Sergio Perez dari posisi paling belakang berhasil finish di posisi pertama dan meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan pertama bagi Sergio Perez setelah 10 tahun berkarir di F1. Podium pertama bagi Esteban Ocon dan double podium pertama bagi Stroll Racing Team. Balapan dimulai dengan Valtteri Bottas di posisi pertama, kemudian ada George Russell di posisi kedua, kemudian ada Max Verstappen dan Charles Leclerc di posisi ketiga dan 4. Russell mampu start dengan baik dan berhasil menyalip Bottas saat memasuki tikungan pertama. Sementara di belakang, Bottas, Perez, Verstappen dan Leclerc berebut posisi kedua. Pembalap Alfa Romeo Kimi Raikkonen spin usai menginjak curb di tikungan ketiga. Perebutan posisi kedua di antara 4 pembalap menimbulkan insiden di tikungan keempat. Charles Leclerc bersenggolan dengan Sergio Perez. Max Verstappen yang mencoba menghindar malah ikutan nabrak barir bersama Charles Leclerc. Sedangkan Sergio Perez masih bisa melanjutkan balapan meskipun harus dari posisi paling belakang, dan dia juga harus masuk ke pit untuk mengganti ban yang habis spin. Itu pasti udah nggak enak banget dipakai. Balapan dimulai lagi di lap ke-7 dan langsung ada duel antara Bottas dan Carlos Sainz memperebutkan posisi kedua. Karena mobil Mercedes yang OP banget pada saat itu, Bottas mampu dengan mudah mempertahankan posisi kedua. Sergio Perez yang di awal udah ganti ban duluan pas safety car berhasil naik ke posisi 11 di belakang Lando Norris dan Alex Albon setelah menyalip beberapa pembalap kayak Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel, dan para pembalap yang melakukan pit stop. Sampailah di lap ke-20, Albon menyalip Lando Norris dan diikuti Sergio Perez yang berhasil nyalip juga. Duel tidak berhenti di situ saja. Di lap berikutnya, Perez yang emang kenceng banget berhasil menyalip Alex Albon, dan mungkin disinilah Alex Albon kehilangan kursi Red Bull yang diambil oleh Sergio Perez. Alex Albon dipecat dan Red Bull memilih Perez untuk menjadi wingman Max Verstappen di tahun 2021. Setelah itu tidak terlalu banyak duel-duel di antara para pembalap. Sergio Perez masuk ke pit untuk kedua kalinya di lap ke-48 berganti ke ban hard, ban favorit dari tim Ferrari. Russell yang kenceng banget di depan tanpa ada halangan, kayak gampang banget balapan saat itu. Tapi kenyataannya tidak. Mulai masuk ke lap 54, pembalap terbaik di dunia terpaksa keluar dari balapan karena ada masalah pada mobilnya. Balapan lanjut setelah periode virtual safety car selesai. Perez berhasil menyalip Lance Stroll dan Esteban Ocon untuk posisi ketiga di lap ke-56 dan 57. Di lap ke-61, Jack Aitken menghantam tembok saat keluar dari tikungan terakhir, mengakibatkan sayap depannya tergeletak di lintasan dan safety car pun keluar. Banyak tim yang memanfaatkan safety car ini untuk melakukan pit stop ke pembalap mereka. Mercedes yang dari awal 2 pembalapnya di posisi 1 dan 2 juga ikutan melakukan pit stop. Tapi disinilah petaka mulai terjadi di tim Mercedes. Mercedes melakukan double pit stop. George Russell masuk terlebih dahulu, tapi ban depan yang dipasang di mobil Russell malah ban depan yang harusnya untuk mobil Bottas. Ini juga menyebabkan Bottas tertahan lama di pit karena ya bannya dipakai Russell 1 gitu. Alhasil Russell masuk ke pit lagi untuk mengganti bannya yang salah. Di lap ke-69 safety car selesai, Sergio Perez memimpin balapan diikuti Esteban Ocon, kemudian Lance Stroll di posisi ketiga. Duo Mercedes berada di posisi 4 dan 5. Russell berhasil menyalip Bottas untuk kedua kalinya dalam balapan dan naik ke posisi 4, sampai kemudian berhasil menyalip Lance Stroll, kemudian Esteban Ocon juga, dan naik ke posisi kedua.
Russell terus mengejar Perez dan sepertinya tinggal menunggu waktu karena ya mobil Mercedes itu kenceng banget. Balapan semakin dramatis dengan Perez yang terus meminta informasi soal George Russell yang di belakangnya. Tapi rezeki emang gak kemana untuk Sergio Perez. Di lap ke-78, Mercedes meminta Russell untuk kembali masuk ke pit karena ban belakang kirinya itu bocor kena serpihan sayap Jack Aitken tadi. Peluang menang atau bahkan podium Russell hilang dalam seketika. Dengan sisa lap 7-8, tidak mungkin Russell bisa kembali ke posisi terdepan. Balapan diakhiri dengan kemenangan bagi Sergio Perez, diikuti Esteban Ocon dan Lance Stroll di posisi ketiga. Kemenangan pertama bagi Sergio Perez selama berkarir di Formula One. Mercedes membuat kesalahan dengan salah memasang ban pada mobil George Russell. Ini terjadi karena adanya masalah komunikasi yang dimana saat tim mencoba memberitahu pit crew kalau yang duluan masuk itu George Russell, disitulah ada radio masuk dari George Russell sendiri. Ini juga sebenarnya melanggar regulasi dan malah bisa sampai didiskualifikasi kalau sampai yang namanya ban yang dipasang itu campur gitu, bukan yang satu set 4 ban. Tapi akhirnya Mercedes hanya didenda 20.000 euro dan tidak didiskualifikasi. Siapa yang menyangka seorang Sergio Perez bisa menang usai spin di lap pertama dan terlempar ke posisi paling belakang. Tidak adanya Lewis Hamilton yang saat itu udah juara dunia benar-benar membuat balapan susah banget buat diprediksi. Kayak semuanya tuh bisa menang gitu. Sergio Perez yang emang mobilnya kompetitif di tahun 2020 meskipun ilegal, berhasil menang balapan untuk pertama kalinya selama berkarir di Formula One. Di balapan ke-190 di F1, Perez menang dan diikuti podium dari Lance Stroll, double podium pertama bagi Stroll Racing Team. Balapan kedua di Bahrain masih balapan di sirkuit yang sama, tapi layout yang berbeda, menggunakan sisi paling luar dari sirkuit dan hanya memiliki panjang 3,5 km, masih lebih panjang dari Monaco. Dengan layout yang seperti ini, 70% bagian sirkuit bisa digaspol oleh para pembalap. Tahun 2010, Bahrain juga sempat mengganti layout menggunakan layout endurance yang panjang banget dan malah bikin ngantuk. Fernando Alonso menang balapan pada saat itu. Dengan layout yang berbeda dan tidak adanya Lewis Hamilton, mampu menghasilkan balapan yang seru, banyak adu salib dan sangat tidak bisa diprediksi. Pada balapan GP Sakir, Lewis Hamilton absen karena terkena virus COVID-19. Romain Grosjean juga absen setelah mengalami kecelakaan parah di balapan sebelumnya. George Russell dipilih untuk menggantikan Lewis Hamilton di tim Mercedes. Pietro Fittipaldi sebagai pembalap cadangan Haas dipilih untuk menggantikan Romain Grosjean. Kemudian ada Jack Aitken, pembalap muda yang dipilih Williams untuk menggantikan Russell yang ke Mercedes. Apabila ada saran konten, tulis saja di kolom komentar, tapi jangan yang susah-susah. Thanks for watching.